Lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Mau lebih dalam lagi untuk menikmati setiap hadirat-Mu di tempat ini Yesus. Bapa, Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini. Engkau yang beracara untuk ibadah kami hari ini Bapa. Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi setiap kami Yesus. Satukan setiap hati kami Bapa untuk dapat memberi yang terbaik bagi Engkau hari ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang turut serta, Engkau yang memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Shalom. Mari yang siap memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama. Lebih lagi kita mau puji Dia, sebab Dia Tuhan yang benar, yang layak untuk kita puji dan sembah. Amin. Mari lebih semangat lagi kita mau memuji Tuhan.
lagi puji Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang layak untuk terima setiap pujian penyembahan kami. Haleluya Yesus. Biar seluruh alam semesta ini memuji kebesaran-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Glory. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau angkat hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran
kami puji. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau yang rindu menguji lebih lagi, angkat tanganmu. Hosana, yes Lord, kami puji Engkau Tuhan yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini kalau kami bisa berkumpul dalam keadaan baik, sehat, ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan yang indah pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang hidup. Oleh karena itu biar Engkau berbicara secara langsung kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa, Kau urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Sebab tanpa urapan-Mu hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat siang hari ini saya masih bicara tentang dosa ya, karena melanjutkan terus untuk suasana kita masih suasana Paskah saudara ya. Baik, mari kita akan lihat tema kita hari ini saudara. Mungkinkah orang Kristen tidak dapat berbuat dosa lagi? Mungkin gak saudara? Orang Kristen mungkin gak berbuat dosa lagi? Mungkin ya? Berarti saudara sudah menjawab pertanyaan ini. Selesai khotbah saya. Kan judulnya kan ini saudara. Kalau udah dijawab selesai khotbah saya saudara ya. Udah terjawab bisa tapi tidak semudah itu saudara ya. Jadi karena ada beberapa ayat-ayat yang sulit, yang kadang-kadang kita tidak bisa memahami secara teori. Kita katakan mungkin karena memang dalam kenyataannya demikian ya, dalam kenyataannya. Tetapi begitu kita melihat firman Tuhan saudara, kita jadi bingung ya, ini kok begini kok begitu. Nah itu yang akan kita bahas sekarang. Tapi prinsipnya saya setuju dengan saudara bahwa kita masih memungkinkan berbuat dosa ya, prinsipnya seperti itu saudara. Nah saudara, jadi memang ketika kita melihat ada orang dibaptis misalnya ya, serius banget sama Tuhan, kemudian rajin ke gereja, menerima Yesus, dibaptis, tapi kemudian kita melihat loh kok perbuatannya masih seperti itu ya. Nah jadi kita melihat kalau kita nggak meragukan bahwa dia sudah lahir baru saudara,
Dia katakan, aku percaya benar sama Tuhan Yesus, benar-benar. Ya kita gak meragukan. Tapi kenyataannya saudara, bahwa kita melihat loh kok dia masih sering jadi batu sandungan. Apalagi pelayan Tuhan saudara ya. Jadi loh kok pelayan Tuhan gereja Gideon seperti itu katanya. Nah ini jadi batu sandungan saudara. Nah itu kita ngelihat orang. Kadang-kadang kita juga bercermin kepada diri sendiri saudara. Kita kadang-kadang melihat, oh ya aku sendiri begitu. Benar apa enggak saudara? Ternyata kita sendiri kalau kita merenungkan, kita seringkali sesekali kita masih kejeglong dalam dosa. Iya enggak saudara? Baik dalam perkataan maupun perbuatan saudara. Kadang-kadang kita masih kejeglong saudara. Betul ya saudara? Jadi benar untuk menjawab pertanyaan masih memungkinkan saudara. Hanya saudara ada satu ayat yang membuat kita bingung kalau kita baca. Yaitu 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Menurut ayat ini sekilas saudara lihat, kita orang yang sudah lahir baru, ini lahir dari Allah berarti lahir baru ya saudara ya. Bisa gak berbuat dosa menurut ayat ini? Bukan menurut pengalaman saudara loh ya. Menurut ayat ini. Menurut ayat ini bagaimana saudara? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Oke, itu masih kurang marem. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Tambah marem. Yang kedua, tidak dapat katanya. Kalau yang pertama baru tidak berbuat dosa lagi. Tapi yang kedua bilang ia tidak dapat berbuat dosa. Tapi kok kita lihat orang lain yang ngakunya lahir baru berbuat dosa, aku juga berbuat dosa gitu ya. Nah, sehingga ayat ini menjadi agak sukar untuk kita pahami saudara ya. Itu sebabnya coba kita akan kupas sedikit saudara untuk kita bisa memahami ayat ini ya saudara. Nah saudara, ada beberapa pandangan beberapa teolog berkenaan dengan ayat ini. Karena ayat ini akhirnya menjadi polemik saudara. Orang teolog satu berpendapat A, teolog yang lain berpendapat B, yang lain C gitu ya saudara. Nah ada satu pendapat berkata bahwa dosa setelah kita lahir baru itu dimusnahkan. Namanya eradikasi saudara, dimusnahkan, pemusnahan dosa. Pemusnahan dosa secara total. Dia berkata, aliran ini berkata bahwa kalau orang Kristen masih melakukan dosa, berarti dia belum lahir baru. Karena menurut dia bahwa orang yang sudah lahir baru, itu dosa itu sudah langsung dimusnahkan dalam hidupnya. Jadi dia tidak mungkin lagi berbuat dosa menurut ini. Dia berdasarkan ayat ini saudara ya. Tidak mungkin lagi berbuat dosa katanya. Itu menurut ada satu aliran. Nah saudara, ini aliran ini kalau kita benturkan kepada ayat-ayat yang lain juga kurang cocok saudara ya. Saudara ingat khotbah saya yang kalau nggak salah Paskah apa ya, saya lupa kemarin, bahwa kita ini hidup di tubuh dosa. Iya kan saudara? Tubuh kita ini kan tetap ketika saudara lahir baru, tubuh saudara kan tidak berubah. Padahal ini dikatakan manusia lama, tubuh dosa. Tetapi masalahnya adalah tubuh dosa ini sudah dilemahkan, bukan dieradikasi, bukan dimusnahkan, tetapi dilemahkan, saudara. Ya, jadi kedagingan kita itu ada sampai hari ini ada, saudara. Ya, tetapi itu dilemahkan. Ketika saudara lahir baru, saudara mulai baca firman, kemudian saudara mulai rajin berdoa, bergereja, maka roh saudara menjadi kuat. Maka yang nampak adalah buah-buah roh dalam hidup kita. Tapi bagaimana dengan tubuh dosa ini? Masih enggak? Masih, saudara. Ketika saudara mulai mundur dari Tuhan, udah kendor baca Alkitab, saudara udah jarang-jarang berdoa, dagingnya ini tubuh dosa mulai unjuk gigi dia, ya saudara.
akhirnya terjadi perubahan karakter, perubahan sikap kita juga. Yang dulu lemah lembut jadi sekarang kok jadi kasar gitu saudara. Kenapa saudara? Ya ini kita hidup di dalam tubuh dosa. Tidak dihancurkan tubuh dosa ini. Kapan dihancurkan? Nanti kalau kita sudah almarhum. Ya saudara, dipanggil Tuhan, tubuh dosa kita mati, kita dikubur saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam tubuh dosa. Makanya orang Kristen disebut pemenang. Kenapa? Karena ada pertempuran antara daging dan roh saudara dalam hidup kita. Betul apa enggak saudara? Senantiasa kan saudara ada dua pilihan ya. Mau mengikuti daging apa mau mengikuti roh. Betul enggak saudara? Begitu saudara mengikuti roh, saudara kan menang. Ya, makanya orang Kristen disebut pemenang, lebih dari pemenang gitu. Karena ada pertempurannya. Tapi kalau kuasa dosa ini sudah dimusnahkan, saudara menang terhadap apa? Enggak ada. Iya kan saudara? Tapi karena tubuh kita ini masih, tubuh lama kita ini masih, maka dalam hidup saudara sepanjang hidup saudara ada peperangan. Tapi kalau saudara perkuat roh saudara, maka daging saudara itu lemah, tubuh dosa ini lemah. Ya. Jadi saudara, ini yang pertama ya. Ada orang berpendapat bahwa dosa itu sudah dihancurkan, saudara, dieradikasi namanya, dimusnahkan. Kita kurang cocok dengan pendapat ini, saudara, ya. Ada lagi yang berpendapat dia melunakkan. Dia bilang begini, bahwa ayat ini dia katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak memiliki kebiasaan berbuat dosa lagi. Nah, jadi di sini dia katakan ini sebenarnya mempunyai makna. Maknanya adalah tidak mempunyai kebiasaan berbuat dosa lagi. Di sini ada tambahan memiliki kebiasaan. Gitu, dia tambahi di situ saudara ya. Karena dilihat tensisnya yang terus-menerus. Dia lihat di situ, jadi terus-menerus berbuat dosa maksudnya di sini ya. Jadi kalau orang itu mempunyai kebiasaan, nah itu loh, kebiasaan berbuat dosa, nah itu belum lahir baru dia bilang. Tapi orang Kristen bisa berbuat dosa bukan merupakan satu kebiasaan. Ini satu pandangan yang lebih lunak, saudara, lebih baik. Tapi masalahnya adalah jika kata memiliki kebiasaan itu diletakkan di kalimat kedua sini, ini juga nggak bisa masuk, saudara. Kalau di sini masih bisa masuk, tidak memiliki kebiasaan berbuat dosa. Tetapi bagian sini, dan ia tidak dapat. Karena dia tidak dapat berbuat dosa di bagian kedua. Sehingga nggak bisa juga kita mendefinisikan itu, saudara, memiliki kebiasaan berbuat dosa itu dalam teori kita ini, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang berpendapat seperti itu, tapi kita juga nggak bisa terima, ya. Nah, terus bagaimana, saudara? Ya, memang secara kenyataan, ya, saudara, kita tahu bahwa seringkali kita berbuat dosa, tapi bukan merupakan satu kebiasaan, betul ya, saudara? Kalau saudara percaya bohong itu dosa, betul ya? Alkitab katakan bapaknya pendusta siapa, saudara? Iblis. Dosa besar apa? Bohong besar sama bohong kecil sama apa enggak, saudara? Sama ya? Ya, karena di neraka juga enggak ada yang apinya kecil, apinya besar ya. Jadi sama, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita jatuh dalam hal-hal yang kecil, padahal itu juga merupakan satu dosa, ya, kita jatuh juga. Tetapi ketika saudara jatuh dalam dosa, bukankah kita langsung bilang, Tuhan ampuni saya? Ada Roh Kudus yang menegur kita, benar gak saudara? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus bagaimana kita menyelesaikan tubuh dosa ini, saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sebelum saya menyimpulkan nanti di akhir khotbah saya mau mencong sedikit, nah, jadi supaya saudara nggak bingung, bahwa orang yang suka banyak berbuat dosa itu adalah bayi, saudara, bayi rohani dalam hal rohani. Ketika dia semakin dewasa di dalam Tuhan, dia semakin melayani, semakin tahu kebenaran, makin berkurang dalam hal berbuat dosa. Karena semakin dewasa secara rohani. Ini teorinya begitu, saudara. Ya, jadi semakin seseorang itu dewasa di dalam Tuhan, dia semakin sedikit dalam hal berbuat dosa.
Tetapi saudara, ketika dia bayi rohani, dia ikut Tuhan pertama kali, saudara, dia bayi rohani, masih banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ya. Namanya juga bayi rohani. Tetapi ada nggak orang yang 10 tahun ikut Tuhan masih bayi? Ada nggak, saudara? Ada, nggak bertumbuh namanya, saudara. Tetap aja jadi bayi. Ya, karakternya adalah karakter bayi, tetap aja karakter lama, saudara. Ya, nah oleh karena itu saya ingin bicara sedikit tentang bahaya yang mengancam bayi rohani. Ada 3, saudara, yang mengancam bayi rohani. Ya, hati-hati hal ini. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah ketidaktahuan. Ya, bayi itu atau anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, dia banyak gak ngerti, saudara. Betul apa enggak, saudara? Anak-anak usia 1-2 tahun itu mereka berpikir sederhana walaupun persoalan yang mereka alami itu rumit. Ya, tapi mikirnya sederhana karena apa? Karena nggak tahu. Ya. Nah, saudara, ketidaktahuan itu memimpin orang kepada dosa, saudara. Ya, mereka melakukan hal-hal yang mereka nggak tahu kalau itu dosa. Nah, saudara, sekarang kita kasih contoh bayi umur berapa ya? 1 tahun misalnya, ya, umur 1 tahun, kalau dia haus dia nangis, benar ya saudara ya. Kalau dia lapar dia nangis, kalau dia mau buang air besar dia nangis, saudara ya. Dia mau apa aja dia nangis, saudara. Ya saudara, karena dia masih bayi, saudara. Ya, jadi pokoknya dia teriak, nangis aja pokoknya, ya saudara. Pokoknya dia nangis saja, dia nggak tahu firman, saudara, nggak tahu dikandani, nggak tahu, saudara ya. Saudara mau deketin, kasih tahu, jangan nangis, mbok bersyukur ya sama Tuhan, makanannya mungkin kurang enak, tapi tetap mengucap syukur ya. Nggak ngerti dia, saudara. Ya coba, saudara kasih tahu gitu, ngerti nggak dia? Nggak ngerti, ya. Karena dia yang taunya pokoknya aku butuh ini, jerit, nangis, gitu ya. Dikandani nggak bisa. Saudara punya anak umur 2 tahun minta HP nggak? Zaman sekarang anak 2 tahun minta HP, saudara. Mau main game atau nonton apalah ya, video atau apa. Bener gak ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, anak kita masih kecil aja udah minta HP. Bapaknya, ibunya daripada ganggu masak, dikasih ya toh. Nah akhirnya anaknya dengan HP-nya, saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau nggak dikasih dia nangis. Ini anak-anak selalu, pokoknya kalau maunya nggak didapat dia nangis, saudara. Ada nggak orang Kristen yang model gini? Berdoa kalau nggak dijawab Tuhan, mutung. Nah benar, ada yang bilang mutung. Ya toh, saudara. Ada yang kayak gitu ya, saudara, orang Kristen. Kenapa? Kanak-kanak atau bayi rohani, nggak tahu firman, saudara. Orang yang seperti ini nggak ngerti firman, ya. Kadang-kadang dia tahu firman, tapi dikasih tahu dia bilang pokoknya. Nah kalau sudah pokoknya itu repot, saudara. Iya toh, saudara, disakiti hatinya kita bilang, mbok kamu ngampuni, pokoknya ora. Nah kan susah, saudara. Pokoknya katanya. Kenapa, saudara? Ya bayi rohani. Nggak bisa, dia cuma tahu melakukan, nggak ngerti, saudara. Padahal Alkitab katakan dalam hidup kita itu selalu mengucap syukur. Betul nggak, saudara? Paulus bilang ucaplah syukur senantiasa. Kalau kita menggerutu seperti bangsa Israel, Tuhan senang apa enggak? Enggak senang, saudara. Iya kan? Bangsa Israel itu selalu mengeluh. Itu dosa, saudara. Selalu mengeluh. Tetapi saudara, orang bayi rohani itu lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. THR kurang, ngeluh. Udah dapat THR, saudara? Kurang, ngomel. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang kita mengeluh dengan apa yang kita dapat, ya, saudara. Kita tersinggung sedikit, diperlakukan tidak adil di tempat bekerja kita mengeluh, kita nggak mengucap syukur. Saudara, saya kasih tahu saudara, Alkitab katakan begini di Roma 8 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi misalnya saudara ini contoh karena ini mau lebaran ya saudara. Ini hanya contoh saja.
kalau saudara dapat THR kurang dari biasanya, kurang dari biasanya, atau saudara diperlakukan tidak adil, saudara orang lain dapat banyak, saudara dapat sedikit sendiri, ya. Saya tanya saudara, Tuhan tahu apa enggak? Tahu apa enggak Tuhan? Tahu ya Tuhan ya. Terus Tuhan bilang apa dalam Roma 8 ayat 28 tuh? Kita tahu sekarang segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Berarti kalau kita dapat THR kurang, itu mendatangkan benar. Kok ngomel? Kalau kita tahu firman, saudara, kita akan mengucap syukur. Kita bilang, Tuhan gak apa-apa, kurang ora popo. Karena Tuhan pasti buka pintu yang lain. Amin. Nah ini orang yang dewasa, saudara. Ya, dia tidak mengeluh, tidak menenggerutu. Karena apa? Dipenuhi firman Tuhan. Hati dan pikirannya. Begitu dia terima itu, dia bilang, aku tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah ini dia saudara. Dia tidak marah, dia tidak mengeluh, dia mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk berkat ini. Ya toh? Nah nanti Tuhan buka dari pintu-pintu yang lain. Allah kita kan maha kuasa saudara. Amin saudara. Apa saudara mau demo kalau kurang? Sama bos. Ya, orang terima demo saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akan kelihatan yang bayi yang sudah dewasa, ya. Nah, kita bayi rohani atau sudah mulai beranjak dewasa, saudara. Nah, kalau kita masih bayi, dikandani, mbok kowe mengucap syukur ora, iki ora adil, katanya. Loh. Dikandani enggak bisa, saudara. Ya toh? Anak umur 1 tahun, 2 tahun saudara kandani gitu, enggak mau, dia nangis dia, saudara. Sampai saudara harus pakai rotan, ya kan? Saudara baru menang dia, ya, kalau udah di rotan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bayi rohani, ketidaktahuannya, saudara, ya. Oke, kita lihat ayatnya, saudara. Tolong, ya, 1 Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di dalam Yohanes katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Berarti orang Kristen bisa berbuat dosa. Kita sudah menjawab sebagian dari pertanyaan kita tadi, ya. Dan ini ayatnya sudah jelas. Supaya kamu jangan berbuat dosa, berarti orang Kristen bisa berbuat dosa. Ya, tetapi di ayat selanjutnya dikatakan kita punya pengantara, ya, Yesus Kristus. Artinya kalau saudara berbuat dosa, saudara bisa minta ampun dan Tuhan mengampuni kita. Nah, oke, itu satu bagian pertanyaan yang tadi sudah kita jawab, ya. Kemudian ini saudara, bagaimana caranya supaya kita jangan berbuat dosa? Yohanes berkata, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Artinya apa kutuliskan? Apa yang ditulis itu untuk dipelajari, betul kan saudara? Dipelajari dan dilakukan. Jadi apa saudara? Ajari. Kita harus belajar firman Tuhan supaya kita tidak berbuat dosa. Kita harus belajar firman Tuhan. Ini yang Yohanes katakan. Ini pertama saudara. Bagian kedua sekarang. Kedua, jadi 3 bahaya utama yang mengancam bayi rohani. Yang itu kebiasaan daging yang lama. Saudara dulu punya hidup yang lama. Saya nggak tahu, macam-macam. Kita punya hidup yang lama macam-macam. Entahkah senangnya misuh-misuh, senangnya ngapusi, senangnya mencuri, apa aja lah. Pokoknya itu hidup yang lama, saudara, ya. Nah, begitu kita kenal Kristus, sungguh-sungguh kepada Kristus, seringkali saudara kalau bayi rohani, kita itu masih lupa. Kita masih kadang-kadang masih hidup dalam hidup yang lama. Ini yang nomor 2, kebiasaan daging yang lama. Hati-hati. Kenapa saudara? Kehidupan kita yang lama itu semua berfokus kepada aku, ya kan saudara? Coba saudara perhatikan bedanya orang ketika saudara percaya Yesus dan sebelum percaya Yesus. Kalau dulu semuanya adalah untuk keuntungan sendiri loh saudara. Tetapi begitu kita ikut Tuhan, itu berubah loh cara berpikir kita.
kita lebih suka memberi, ya kan saudara? Kita lebih mengasihi, benar apa enggak saudara? Ada perubahan-perubahan saudara. Yang dulu pelit sekarang masih pelit. Tidak pelit lagi, ya kan saudara? Kita murah senyum, kalau dulu pelit senyum, sekarang kita lebih suka tersenyum, ya kan saudara? Beda kan dulu sama sekarang saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tergoda saudara untuk kebiasaan hidup yang lama. Nah ini harus hati-hati bagi kita orang yang percaya. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Amin saudara. Kadang-kadang masih seperti itu saudara. Ya masih terbawa kehidupan kita yang lama. Saya tahun 90 pindah ke Solo saudara, dari Lampung, Sumatera. Begitu saya sampai di sini, hidup di sini saudara ya. Saya waktu itu SMA kelas 3 saudara. Ternyata budayanya berbeda jauh dengan di Sumatera saudara. Ya, agak berbeda jauh, bukan agak tapi memang berbeda jauh ya saudara. Tentang sopan santun, itu kalau di sana mungkin sudah dianggap sopan, kalau di sini dibilang nggak sopan. Kan itu beda kan ya saudara. Kalau di sana ya sudah ngomong banter-banter gitu ya sudah biasa gitu ya saudara. Tapi di sini nggak biasa saudara. Nah suatu saat saya ke rumah teman saya saudara, bersama teman-teman yang lain, namanya anak-anak SMA kan sering geruduk ke rumah si A si B gitu ya. Nah besoknya saya ketemu sama teman saya ini, dia bilang begini, tadi mama saya bilang kamu itu nggak sopan. Saya tuh nggak tahu nggak sopannya di mana saudara. Karena menurut saya itu udah sopan. Tetapi saudara, sopannya orang sana sama sini beda ternyata saudara ya. Dan saya masih membawa-bawa cara hidup saya yang di Sumatera ke sini saudara. Cara hidupnya saya masih bawa-bawa ke sini, saya masih belum bisa menyesuaikan saudara. Sehingga orang itu ibunya teman saya itu bilang, kamu nggak sopan katanya ya. Satu hari saudara, kalau saudara yang lama ya, dulu tahun 90-an itu, kalau saudara ingat di sini ada satu pengerjanya Rudi, namanya David. Saya nggak tahu orang saudara masih ingat apa enggak ya, David namanya. Dia orang Ambon, besar di Belanda, saudara. Kemudian pindah ke Jakarta, terus sekolah Alkitab di Tawangmangu ya. Nah, saya lewat di gang sana ya. Kemudian saya bilang monggo gitu kan. Kebiasaan kita kan kalau ada orang lewat kan monggo derek langkung, betul ya saudara. Terus teman saya David ini bilang sama saya, dia orang Jakarta, dia ngomong gini, Ted, lu kenal nggak sama dia? Enggak, saya bilang. Wah gila lu nggak kenal, ngapain ngomong-ngomong kayak gitu katanya. Tuh kan jadi aneh saudara. Bagi dia jadi aneh saudara. Kita nggak kenal kok ngomong seperti itu katanya ya. Tetapi itu adalah budaya di sini seperti itu saudara. Kalau tidak demikian kita dianggap tidak sopan. Begitu kan saudara ya. Nah kebiasaan di tempat kita kadang-kadang kita masih bawa saudara ya. Nah demikian juga dalam kebiasaan setelah kita menjadi manusia baru, seringkali kebiasaan yang lama seringkali masih kebawa saudara. Terucut kebun binatang. Ya benar gak saudara? Ya benar gak? Hati-hati saudara. Kita harus hati-hati dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Karena ini ada bahaya kebiasaan daging lama kita kembali lagi saudara. Jadi saudara yang bisa tahu ya, apa kebiasaan saudara yang lama. Hal yang ketiga, yang bahaya ketiga adalah tidak tinggal di dalam Tuhan. Ya, tidak tinggal di dalam Tuhan. Tuhan bilang kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam aku. Saudara, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan tinggal di dalam Kristus. Seringkali kita sudah lahir baru, tapi kita tidak tinggal. Artinya firman-Nya tidak menguasai hidup kita. Misalnya tadi pagi saya bilang begini saudara, kalau saudara sakit nggak sembuh-sembuh misalnya ya, setahun 2 tahun nggak sembuh-sembuh, saudara orang Kristen ya, kemudian ada orang bilang di situ loh ada orang pinter sudah banyak sing sembuh katanya, syaratnya menggampang ayam hitam.
Wah, cuman gitu aja ya, saudara. Jadi saudara ngerti ini sopo ini, saudara ya. Nah, saudara mulai mikir-mikir ini, aduh, pergi apa enggak pergi? Wis pergi wae. Nah, berarti kita sudah kalah. Kita sudah tergoda. Harusnya pergi apa enggak, saudara? Jangan. Karena Tuhan enggak mau, saudara. Tapi ini masalahnya udah 2 tahun enggak sembuh-sembuh sakit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi orang yang dewasa rohaninya, saudara, dia enggak akan pergi ke sana. Karena itu adalah masa lalu dia. Mungkin masa lalunya sering bermain dengan okultisme, dengan perdukunan, ya, saudara, pergi ke Gunung Kawi dan sebagainya gitu, saudara, itu dulu. Tapi setelah bertobat kan nggak melakukan lagi. Tetapi perjalanan hidupnya, loh kok aku sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kita mau kembali kepada hidup yang lama. Hati-hati, saudara. Tapi kalau firman Allah hidup di dalam kita, saudara, kita bilang mati dalam Tuhan lebih baik daripada mati di tangan dukun. Amin, saudara. Amin. Aku gak sembuh gak apa-apa, tapi yang penting aku tetap percaya Tuhan. Aku gak sembuh gak apa-apa, yang penting aku tetap melekat kepada Tuhan daripada aku harus mati di tangan paranormal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya pendapat seperti itu, berarti saudara sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan. Hati-hati supaya kita gak kembali kepada hidup yang lama, supaya kita firman Allah itu supaya hidup, ya, tinggal di dalam diri kita, saudara. Kemudian saudara, saya ingin kita membandingkan, coba slide selanjutnya. Ini 2 ayat ini, saya ulangi, sudah kita baca tadi, ya, tolong dibaca ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, terus 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Baik, jadi kita kembali lagi, saudara, ya, kembali kepada yang pertama tadi, bahwa bisa berbuat dosa apa enggak. Nah, dijawab oleh Yohanes, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Justru karena orang yang percaya kepada Tuhan bisa berbuat dosa, makanya Yohanes menulis ini. Artinya tulisan ini sama yang ayat ini dan ayat ini tidak bertentangan, karena semuanya tulisan Yohanes, saudara. Ya, ini Yohanes pasal 3, ini Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 2, saudara. Jadi tidak bertentangan. Nah, kemudian Yohanes itu memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat supaya kita tidak jatuh kembali ke dalam dosa. Coba slide selanjutnya, ya. Saya tidak bisa menjelaskan ini secara khusus, saudara, tetapi ini wejangan-wejangannya Yohanes, ya. Saya baca aja. Yang pertama, mereka diingatkan agar jangan berbuat dosa. Mereka diingatkan akan kebaikan Allah. Mereka diingatkan tentang hari penghakiman. Mereka diingatkan untuk melakukan kebenaran. Mereka diingatkan untuk mengasihi dengan perbuatan. Mereka diingatkan bahwa Roh Kudus ada di dalam mereka. Mereka diingatkan bahaya berhala-berhala. Kalau saudara perhatikan, semuanya ini ada di dalam 1 Yohanes. Ini semua ada di dalam 1 Yohanes. Jadi dalam 1 Yohanes itu, dia mengingatkan anak rohaninya, gitu ya, saudara, untuk berhati-hati. Terutama ayat nomor 1, mereka diingatkan agar jangan berbuat dosa, berarti bisa berbuat dosa. Kemudian nomor 7, mereka diingatkan bahaya berhala-berhala. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen masuk ke dalam penyembahan berhala. Oh, maksudnya apa? Berhala ini. Berhala itu adalah jika Yesus tidak nomor 1 dalam hidup kita, itu berhala. Ya, misalnya uang nomor 1 dalam hidup kita, berarti itu berhala dalam hidup kita, saudara. Saudara bisa periksa apakah Yesus, perkataannya, firmannya nomor 1 dalam hidup kita. Kalau tidak, itu menjadi berhala dalam hidup kita, saudara, dan itu menjadi dosa, ya. Itu sebabnya Yohanes memberikan wejangan-wejangan ini di dalam 1 Yohanes itu ada 7, saudara, ya. Ada 7 di sana. Baik, bagian terakhir, saudara.
Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 6 ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat ini menjadi lebih jelas kalau saudara perhatikan. Ya, menjadi lebih jelas. Ini jawaban dari keseluruhan pertanyaan kita tadi. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia atau tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Oke, tadi kan ayat yang kita baca yang awal kan begitu ya, saudara ya. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekarang diperjelas sama ayat ini, saudara. Siapa yang tidak berbuat dosa lagi? Yang berada di dalam Yesus, yang tinggal di dalam Yesus. Artinya Yohanes mau berkata begini, ada orang Kristen yang gak konsisten hidupnya. Seringkali ada di dalam Kristus, firman-Nya ada di dalam hidupnya, melakukan firman, besok gak melakukan firman, gagal. Gak konsisten, gak terus-menerus tinggal di dalam Kristus, saudara. Ya, kadang-kadang wis ben ora Tuhan-Tuhanan. Nah, ini dia, ya. Keluar dari kasih karunia Allah, saudara. Makanya hidupnya kadang-kadang turun naik, emosinya turun naik, saudara. Ya, tergantung dalam keadaan hatinya. Nah, orang Kristen seperti ini, saudara, ini kanak-kanak. Ya, tetapi saudara, kalau saudara ada di dalam Kristus, maka saudara tidak bisa berbuat dosa. Yohanes mau berkata begini, kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara gak bisa sekaligus berbuat dosa. Saudara gak bisa berbuat dosa tetapi di dalam Kristus, gak bisa. Itu yang Yohanes mau sampaikan, saudara. Kalau saudara berada dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam saudara, maka saudara tidak bisa berbuat dosa. Tetapi kalau saudara keluar dari Kristus, artinya keluar itu bukan saya katakan saudara murtad, bukan. Tapi saudara mulai gak mikir firman. Ketika saudara dapat masalah, masa bodoh. Ketika orang bilang, yuk kita ke sana ke Gunung Kawi, gitu. Saudara ke sana cari kesembuhan ke paranormal, gitu saudara. Saudara keluar dari kasih karunia Allah, saudara berada di luar Kristus, gitu ya. Walaupun setelah itu mungkin, aduh Tuhan ampuni aku. Gitu kan saudara, dan Tuhan tetap menyediakan pengampunan bagi kita, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan? Biarlah setiap hari saudara ada di dalam Kristus. Perhatikan firman Tuhan yang senantiasa kita dengar dan lakukan. Jangan bilang pokoknya, ya. Jangan saudara, pokoknya aku mau gini-gini, nggak peduli firman. Nah, ini bahaya saudara, ya. Dikandani nggak mau, saudara. Ini bahaya sekali. Kita akan kembali kepada kehidupan yang lama, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini Lebaran nih, saudara. Libur panjang ya. Saudara punya rencana? Biasanya kita punya rencana, ya. Oh besok sudah mulai libur, mau ke sini, ke sana dan sebagainya, punya rencana, saudara. Tetapi saudaraku, ketika rencana saudara gagal karena satu dan lain hal, saudara mau menyalahkan siapa? Suami menyalahkan istri, anak-anak, nyalahkan pendeta. Saudara, nggak ada hubungannya ya, saudara. Tapi biasanya kita cari kambing hitam, betul apa enggak, saudara? Saudara, saya mau kasih tahu begini, sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, ketika kita rencana kita gagal, saudara ya, kita harus tahu, kita kembali kepada ayat yang tadi saya bilang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin, ini mungkin loh ya, saya kan bukan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan izinkan gagal untuk pergi ke satu tempat. Karena kalau saudara pergi ke satu tempat itu, mungkin terjadi kecelakaan. Bisa gak seperti itu? Bisa. Makanya kita mengucap syukur, gak usah cari kambing hitam, saudara, kalau rencana kita gagal, ya.
marah nesu-nesu, malah marah-marah. Loh saudara, dikasih tahu firman Tuhan, jangan marah-marah, sabar. Orang. Ini dia, orang. Wah saudara, ini menunjukkan kita masih bayi saudara dalam kerohanian. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mempunyai dua pilihan setiap hari ya saudara. Mau tetap firman Tuhan tinggal dalam hati kita dan kita melakukannya, atau kita mengabaikan firman Tuhan ya. Itu tergantung kepada kita. Tapi biarlah kita mau taat kepada firman. Firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Amin saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian, Bapa Kau Setia. Kedewasaan kita adalah sama seperti Kristus. Kata-kata lagu ini terakhir, aku mau sepertimu Tuhan. Karena memang arah kedewasaan kita adalah ke arah Kristus, karakter Kristus, saudara. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada saat siang hari ini, mari kita periksa hati kita masing-masing. Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita bawa kepada Tuhan, kita minta ampun, kita minta Tuhan membasuh dosa-dosa kita. Sementara itu petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Sementara Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Pendeta Agus Sudarmono untuk berdoa. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan setiap firman, sebab hanya Engkau lah yang akan membawa kami di dalam setiap kebenaran. Dan kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan saat ini
Kami boleh menengok kedalaman hati kami. Layakkan kami untuk boleh ambil perjamuan kudus-Mu, menjadi satu meja bersama-sama dengan Engkau. Ini juga menjadi kerinduan kami, menandakan bahwa kami ada di dalam kebenaran-Mu. Engkau terima sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Dan mari layakkan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Bagi saudara yang sudah mendapat perjamuan, saya undang bangkit berdiri. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Dari pertama, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi. Sekali lagi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita sembah, agungkan Tuhan, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian bagi Tuhan, kami naikkan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk melaksanakan perjamuan kudus dan saudara bisa buka masker. Mari kita angkat roti di tangan kanan, saya akan membaca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita lihat di kayu salib, dia serahkan dirinya. Dia menyelesaikan masalah dosa di atas kayu salib. Dan dia serahkan semuanya untuk kita karena dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga dosa-dosa kita dihapuskannya oleh kuasa darahnya. Mari kita akan makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya percaya saudara, dalam perjanjian baru itu penuh dengan berkat Allah, penuh dengan janji-janji bagi kita saudara. Dan Tuhan katakan sudah dimeteraikan oleh darahku, artinya sah, itu milik kita saudara. Itu sebabnya kita akan minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Angkat hati saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Kami mengucap syukur.
Lebih dari kemurahan-Mu, lebih dari hidup, bawa lidahku Memuji Engkau, memuji kemurahan-Mu, lebih dari hidup, kemurahan, kemurahan-Mu, lebih dari hidup, amin. kemurahan-Mu, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Amin. Mari saudara kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah hari ini dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Teddy untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan saat ini saya juga akan membaca pengumuman dari gereja. Untuk pengumuman yang pertama,
Ibadah raya tetap diadakan kembali 3 kali. Untuk ibadah yang pertama jam 6:30 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, dan yang ketiga jam 5 sore. Kemudian untuk ibadah tunas remaja diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore bertempat di gereja. Dan untuk ibadah komisi orang muda diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Dan selanjutnya menghimbau kembali untuk jemaat yang hadir di setiap ibadah wajib mematuhi protokol kesehatan. Sekian pengumuman dari gereja.